3 akan menjelaskan tentang model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT dan Waldorf. Beyond Center and Circle Time. Pendekatan BCCT dikenal dengan pendekatan sentra dan lingkaran atau selling di Indonesia. BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik atau penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak. Tujuan dari pendekatan BCCT ini antara lain adalah sebagai berikut. Proses pembelajaran diharapkan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja itu dalam mengalaminya, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasilnya. Siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mencapainya, sehingga mereka dapat sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Memposisikan guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center dan penceramah dalam strategi belajar. Meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertumbuh kembangan selanjutnya. Terjalin kerjasama, saling menunjang antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru yang kreatif. Terjalin membuatnya situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga siswa dapat belajar sampai pada tingkatan joy of discovery, tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Filsafat atau teori yang mendukung pendidikan BCCT. Aliran filsafat konstruktivisme merupakan aliran filsafat yang sesuai dengan metode BCCT, sebab suatu posisi filosofis dan psikologis yang banyak berperan dari belajar dan mengerti individu yang dikonstruksi oleh individu itu sendiri. Aliran konstruktivisme ini cocok diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam mode pembelajaran BCCT, karena tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga menitik beratkan pada proses pembelajaran siswa. Proses pembelajaran akan diberikan pengalaman belajar yang cukup sehingga siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Interaksi dengan lingkungan belajar akan menambah kekayaan pengetahuan, pengalaman, serta sosialnya. Beberapa filsafat yang mendukung filsafat konstruktivisme yaitu naturalisme romantik dan idealis. Implementasi BCCT, kurikulum atau program. Program dalam metode BCCT atau selling adalah pijakan atau scaffolding. Menurut Vygotsky, berarti memberikan kepada seseorang individu sejumlah bantuan besar selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut serta memberikan tanggung jawab yang semakin besar setelah mereka mengerjakannya sendiri. Bantuan yang diberikan pembelajar dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa itu agar hidup mandiri. Beberapa jenis pijakan scaffolding yaitu pijakan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pengalaman saat main, dan pijakan pengalaman setelah main. Waldorf berasal dari negara Eropa yang telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak yang tertarik dengan pendekatan ini karena mereka melihatnya sebagai sebuah alternatif untuk pendidikan tradisional dan sebagai inspirasi untuk memperbaiki pendidikan. Model pembelajaran Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan bagi anak. Pendidikan anak usia dini Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan pengasuhan anak pusat,
kelompok orang tua dan anak, program dukungan orang tua, dan program-program taman kanak-kanak, dan berbagai usia anak-anak dari usia 3 tahun hingga 7 tahun. Tokohnya Rudolf Steiner dan antroposofi. Semua tinjauan luas tentang keyakinan filosofis Steiner harus dimulai dengan antroposofi. Antroposofi berasal dari kata Yunani yaitu antopo, yang artinya manusia, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara sederhana, antroposofi adalah eksplorasi diri manusia yang digabungkan dengan hal spiritual. Tujuan antroposofi adalah untuk memunculkan kebenaran atau pengetahuan baru yang tidak disatukan dengan prinsip atau ajaran agama tertentu. Hal ini yang paling utama adalah pencarian untuk mendengar kebenaran tentang hal-hal spiritual. Komponen penting antroposofi adalah oneness with the world, kesatuan dengan dunia, dan search for self, pencarian diri. Komponen yang paling penting itu adalah pencarian diri. Steiner menekankan pentingnya setiap individu mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang untuk meraih keseluruhan. Konteks pendidikan Waldorf. Taman kanak-kanak Waldorf melayani anak usia 3 tahun hingga 6 tahun. Kurikulum sekolah ini berisi permainan imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, pekerjaan sungguhan seperti merajut dan memanggang roti, alat musik, tari, drama, dan kesadaran akan alam, siklus, serta cuaca. Kurikulum ini didasarkan pada gagasan Steiner tentang anak pada tahapan ini. Karena Steiner merasa bahwa anak-anak berusaha mengembangkan tubuh fisik dan kemampuan mereka, semua kegiatan tidak bersifat akademik tetapi terapan. Di Taman Kanak-kanak Waldorf, anak-anak diharapkan pertama-tama dan terutama adalah menjadi seorang anak-anak. Sekolah Dasar Waldorf. Pada usia 7 tahun, anak memasuki tahap perkembangan dan persekolahan selanjutnya yang berhubungan dengan kelas 2 hingga kelas 8. Bidang akademik utama yang dicangkup pada titik ini umumnya adalah membaca, menulis, keterampilan berbahasa, matematika, geografi, sejarah, dan sains. Tantangan guru di sini adalah menampilkan semua materi ini dengan cara sedemikian rupa untuk menggali dan menguasai isi pelajaran tersebut. Konteks pendidikan Waldorf yang ketiga adalah pelatihan guru Waldorf. Karena filosofi Waldorf disusun dengan baik dan berisi segitu banyaknya komponen yang saling terkait, para guru Waldorf itu harus terlatih dalam bidang filosofi dan teori di balik pekerjaan mereka, serta dalam cara-cara yang sesuai untuk menggabungkan semua teladan ini dalam suatu kelas. Pelatihan guru dalam pendidikan Waldorf berfokus pada perkuliahan dan tulisan Rudolf Steiner. Karakteristik pendidikan Waldorf. Yang pertama, menciptakan masyarakat pembelajar yang peduli. Kepekaan anak pada lingkungan, pentingnya imitasi dan permainan, manfaat pengelompokan campur usia, menerapkan ritme dan rutinitas. Yang kedua, membuat kurikulum yang tepat. Di antaranya, memelihara anak secara keseluruhan, menggabungkan berbagai jenis disiplin ilmu, mempertahankan keteguhan kecerdasan, dan merangkul perbedaan. Yang ketiga, mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran. Ada 3 perasaan menyangkut pendidikan anak usia dini yang disukung oleh guru-guru Waldorf, yaitu penghormatan, antusias, dan perlindungan. Menyediakan lingkungan yang responsif, hubungan anak-anak dengan pengalaman penginderaannya, bekerja sama dengan teman sebayanya, belajar dengan melakukan sepenuh hati, dan tanggung jawab, serta regulasi diri. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.